Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'atahu sabilan limardatih wa ja'ala ridahu wasilatan lil fawzi bi jannatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hamidan majida wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa kafa billahi syahida. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katsiran mazida. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal kita hidup di dunia dan insyaallah yang akan membawa kita ke surga. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan suci Ramadan dengan diturunkannya kitab yang paling mulia, kitab yang agung, yaitu kitab Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fi'il Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang membaca kitabnya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ahlul Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan orang-orang yang mengkaji, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum-kaum tertentu dengan Al-Quran ini, yaitu dengan membaca, menghafal, mengajarkan, dan mengamalkan. Orang-orang yang ahlul Quran diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran itu mempunyai banyak sekali faedah, manfaat, dan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli minha asyru hasanatin. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu huruf tersebut mendapatkan asyru hasanatin, mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kemudian Nabi menjelaskan lebih lanjut, ma aqulu alif lam mim harfun walakin alimun harfun walamun harfun wa mimun harf. Kata Nabi, aku tidak membaca alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Masing-masing huruf mendapatkan 10 pahala. 3 kali 10 menjadi 30. Itu kalau kita hanya membaca alif lam mim saja.
Bagaimana kalau kita membaca satu baris atau satu halaman, satu surat, apalagi sampai menghatam Al-Quran. Tentu banyak sekali pahala yang didapat dengan membaca Al-Quran. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari kiamat nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti Al-Quran tersebut datang memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Al-Quran. Hari-hari beliau, malam-malam beliau, terutama pada waktu tahajud, beliau senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Rasulullah itu adalah orang yang paling pemurah, dan Rasulullah paling lebih pemurah lagi ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam, fayudarisul Quran. Jibril tadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin min Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan, Jibril datang tadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para salafus saleh, ulama zaman dahulu, orang-orang saleh zaman dahulu, mereka mencontoh, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan maupun juga di bulan-bulan yang lainnya, walaupun di bulan Ramadan lebih banyak dibanding bulan yang lain. Az-Zuhri disebutkan bahwasanya seorang tabi'in, Az-Zuhri, jika masuk bulan Ramadan, hari-hari beliau diisi dengan dua hal. Yang pertama adalah tilawatul Quran, yang kedua adalah it'amut ta'am, memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan makan, terutama ketika sedang berbuka puasa. Al-Imam Malik, imamu ahli al-Madinah, imamu daril hijrah, hari-hari beliau mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika datang bulan Ramadan, beliau stop dulu pelajaran hadis, kemudian hari-hari beliau diisi dengan tilawatul Quran. Begitu juga seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri. Apabila datang bulan Ramadan, beliau menghentikan semua aktivitas beliau untuk fokus hanya membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu dalam membaca Al-Quran ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Kita membaca semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dipuji orang, bukan untuk disanjung orang, atau untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang lainnya. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan tartil dan suara yang bagus. Karena bacaan Al-Quran kalau dibaca dengan tidak benar, mungkin tidak benar makhrajnya atau tidak benar panjang pendeknya, itu akan berubah makna. Salah baca, salah makna. Makanya kita diperintahkan warattilil Qur'ana tartila. Kemudian Nabi juga bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara merdu kalian. Jadi baca Al-Quran dianjurkan membaca dengan tartil, dengan baik, dengan benar, dan dengan
suara yang merdu. Kemudian berikutnya adalah tadabbur Al-Quran. Ketika kita membaca, bukan hanya membaca begitu saja, tapi perlu juga kita mentadabburi, menghayati apa makna ayat-ayat yang kita baca. Jadi bukan sekedar membaca, tapi kita perhatikan juga maknanya. Kalau tidak tahu maknanya, kita bisa melihat terjemahnya. Karena sekarang sudah banyak Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun ke bahasa-bahasa yang lainnya. Dan yang terakhir, mengajarkan Al-Quran. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, maka mengajarkan Quran itu merupakan pekerjaan yang paling mulia. Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, baik itu satu huruf, satu kalimat, satu baris, atau satu surat, apapun, walaupun kita hanya mengajarkan surat Al-Fatihah kepada orang yang belum bisa membacanya, itu akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajarkan tadi. Selama orang yang kita ajari itu membaca Al-Quran, itu kita dapat pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada perbuatan baik, dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Semakin banyak orang yang kita ajari Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Itulah salah satu amal yang tidak terputus. Karena amal-amal yang lain terputus, kata Nabi, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath. Manusia kalau sudah wafat, kalau sudah meninggal, terputus amalnya. Tidak lagi bisa dia bersalat, tidak lagi bisa berpuasa, tidak lagi bisa bersedekah dan amal-amal yang lainnya. Tapi ada amal-amal yang pahalanya tetap mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, terutama ilmu membaca Al-Quran, maka selama orang yang diajar itu membaca Quran, setiap itu pula dia mendapatkan pahala. Walaupun yang mengajarkan sudah meninggal, pahala bacaan Al-Quran yang diajarkan kepada orang lain tetap mengalir kepada orang yang mengajarkan tersebut. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat besar dan luar biasa, yang tidak sepantasnya kita lewatkan. Kita ajarkan Quran kepada siapa saja yang belum bisa membaca Al-Quran, terutama kepada keluarga, istri, anak, saudara-saudara, tetangga, teman-teman, dan siapa saja yang belum bisa membaca Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah bulan Ramadan ini kita hidupkan dengan tilawah Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan juga dicontoh oleh para salafus saleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah, bersama as-salafus saleh dan semua orang-orang mukmin dan mukminat, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.